Nanti saya minta Bapak Diaken Paulus Diman boleh memimpin kita di dalam doa. Mari sidang pergabungan kita sama-sama menaikkan doa mohon bimbingan Tuhan supaya ibadah penghiburan pada malam hari ini selain memuliakan Dia juga memberikan kekuatan kepada keluarga juga. Bapa di dalam surga, tidak ada perkara yang terjadi tanpa seizin Tuhan, dan tidak ada perkara yang lepas dari pengamatan Tuhan, terutama kepada anak-anak-Mu yang senantiasa mempercaya hidupnya kepada Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, jika kami harus berhimpun di rumah duka ini oleh karena kekasih Tuhan sendiri, Bapak Joni Bianto Simawana telah Tuhan panggil. Kiranya keluarga tidak menyalahkan Tuhan seolah-olah Tuhan tidak tepat memanggil almarhum ini. Sekalipun hal itu menyakitkan, membukakan hati, kami percaya bahwa semua rancangan Tuhan baik adanya. Kami tidak mengerti harus menyampaikan apa kepada keluarga yang ditinggalkan, kecuali memberikan kekuatan bahwa almarhum sudah pulang kepada pemilik, karena Allah lah yang menjadi penebus dan juru selamatnya. Berbagai orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, demikian kata firman Tuhan. Tetapi bagaimanakah orang bisa hidup mati di dalam Tuhan kecuali orang itu menjadi milik Tuhan? Kami bersyukur di tengah-tengah suasana duka ini oleh karena anak-Mu Bapak Joni Bianto Simawana menjadi umat yang menunjukkan imannya kepada Tuhan. Sebelum kami melanjutkan ibadah ini ya Tuhan, sucikan mulut, lidah, pikiran dan hati kami, supaya apa yang kami pujikan memberikan satu hormat kemuliaan bagi Tuhan dan memberikan kekuatan melalui lirik yang disampaikan dalam pujian ini. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya melalui firman itu sendiri Tuhan akan melawat keluarga yang ditinggalkan, baik Ibu Yeli maupun kelima putra dan putrinya. Terima kasih Tuhan, kami juga siap untuk melanjutkan ibadah penghiburan pada malam hari ini, dan kami menyerahkan semuanya ini dari pertama sampai pada selesainya nanti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya kita dilahirkan di dalam dunia ini, dan ada waktunya juga kita akan kembali kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Di tengah-tengah rasa kesedihan, rasa duka cita yang dialami oleh keluarga, kita percaya bahwa kekuatan dan penghiburan itu datangnya dari Tuhan yang mengasihi setiap kita. Kita lanjutkan pujian kita dari buku pujian nomor yang ke-27. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur
kedua. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Di tengah-tengah duka cita sekalipun, kita percaya bahwa tangan Tuhan itu senantiasa menolong, tangan Tuhan itu senantiasa memegang setiap kita, terutama bagi istri, bagi anak-anak, bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Sekalipun kita tidak melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan yang terbaik, biarlah hati kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Kita siapkan hati kita naikkan pujian, hatiku percaya. Saat kita melihat jalanmu, saat kita mengerti rencanamu. Tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
dilayani oleh Bapak Pendeta Anugrah. Ya, mari kita akan berdoa sekali lagi untuk mempersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan bagi setiap kita. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan syukur walaupun di tengah-tengah kesedihan bahkan kehilangan orang yang kami cintai. Karena kami sadar bahwa orang yang kami cintai telah bersama-sama dengan Engkau di surga. Hanya saja kami yang masih hidup di dalam dunia ini, yang masih diberikan kesempatan untuk boleh kami menikmati perjalanan kehidupan ini bersama dengan anggota keluarga yang lain, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Dan kiranya melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar, meyakinkan kami bahwa orang-orang yang telah mendahului kami telah bersama-sama dengan Engkau. Dan kami pun juga di dalam dunia ini Engkau yang terus menyertai bahkan memimpin kami sampai pada akhirnya pun juga kami akan berjumpa akan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami semua untuk boleh kami mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Shalom. Ya, sidang duka yang hadir malam hari ini, sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita ya atas berpulangnya Bapak almarhum Juni Pianto Kimawan. Nah, pada malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Bagi Bapak Ibu yang membawa handphonenya bisa melihat Alkitab atau Alkitab elektroniknya di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Saya membacakan buat saudara-saudara sekalian dan saudara bisa menyimaknya. Demikian bunyi firman Tuhan. Alkitab memberikan judul atau LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan judul Kedatangan Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini.
Puji Tuhan Bapak Ibu. Tentunya kita tidak bisa memungkiri ketika orang yang kita cintai dan juga yang mencintai kita mendahului kita, termasuk almarhum Bapak Joni Bianto Semawana yang saat ini telah mendahului kita, dan kita yang tinggal atau masih hidup dalam dunia ini, entah anak, istri, bahkan famili, kerabat yang lain, bahkan semua sidang duka yang hadir malam hari ini, tentu hati kita mengalami satu kesedihan. Tidak ada yang bersuka cita ketika orang-orang yang kita cintai atau yang telah mendahului kita lalu dia bersuka cita, lalu bergembira, bersorak-sorai indah. Semua manusia, tidak hanya saja orang yang beriman kepada Kristus, tetapi juga di luar Kristus, tentu mengalami kesedihan yang paling mendalam, tetesan air mata. Mengapa demikian, saudara? Oleh karena kita tidak lagi mengetahui dia, tidak lagi menyapa kita yang selama ini bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Betul ya Bapak Ibu? Selama ini saling kita bercengkraman satu dengan yang lain. Kalau anak mungkin sebelum kerja atau pergi sekolah, "Papi, aku mau pergi sekolah ya." Biasanya dipamitin sebenarnya. Atau juga sebaliknya, papa ketika dia pergi, "Sorry ya, mungkin aku pergi keluar kota atau kerja." Jadi saling menyapa. Bahkan keluarga yang lain, mungkin keadaan sakit atau mengalami sesuatu hal yang sukar mungkin ya, dalam pergumulan. Mungkin ada minta pertolongan, "Tolong aku ya, aku dalam keadaan kondisi kesehatan yang tidak baik." Demikian juga kepada istri. Hari ini batasnya Bapak Ibu. Kita bercengkraman satu dengan yang lain, secara khusus kepada almarhum Bapak Joni Bianto Semawana. Namun saudaraku, di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah duka cita, kehilangan yang demikian, firman Tuhan itu selalu menyapa saudara dan saya. Di tengah-tengah kebimbangan kita, kehilangan ini, firman Tuhan selalu menyapa dengan lemah lembut supaya kita sebagai anak-anak Dia tidak kehilangan pengharapan di tengah-tengah duka cita yang kita alami. Bapa di dunia ini, saudara-saudari kita terbatas adanya, tetapi Bapa surgawi itu mengetahui tentang keberadaan hati kita yang sedang berduka, bahkan kehilangan, bahkan mungkin putus asa. Bagaimana kami menjalani kehidupan ke depan? Allah itu sungguh dahsyat. Allah kita itu Allah yang sempurna dan kekal, yang mengetahui tentang keberadaan kita, baik di tengah-tengah kehilangan, bahkan duka cita, maupun juga kelimpahan. Di tengah-tengah kesehatan maupun juga di tengah-tengah sakit. Apalagi dalam situasi duka cita. Maka di dalam bagian ini saudara, maka firman Tuhan yang menyapa dengan lemah lembut, meyakinkan kembali hati kita kepada Tuhan, bahwasanya mereka yang telah mendahului kita, mereka tidak pergi ke tempat yang lain. Bukan juga rohnya gentayangan Bapak Ibu ya, tidak demikian. Tetapi Alkitab mengatakan di dalam ayat yang ke-17 tadi, dia mengatakan sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dan awan menyongsong Tuhan di angkasa. Tidak hanya saja itu, dia menekankan tadi di dalam ayatnya yang ke-14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini penting saudara, digarisbawahi,
Berarti orang yang meninggal di mana Bapak Ibu? Di mana? Tubuh yang fana akan menjadi debu dan tanah. Tetapi bagaimana? Rohnya kembali bersama dengan siapa? Dengan Sang Juru Selamat kita, Tuhan kita. Lalu bagaimana? Apakah ada tubuhnya nanti? Ada. Ketika Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali, maka dia memberikan tubuh, dan tubuh bukan seperti tubuh kita, tapi tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi semua manusia yang ada di dalam dunia ini pasti akan mengalami kematian. Ya, ini harus kita pegang dulu, saudara ya. Maksudnya kita pegang bahwasanya suatu kelak siapa saja dia, dari latar belakang status sosial apa saja, kaya atau berpendidikan sederhana atau rakyat jelata, bahkan juga yang di tengah-tengah kesederhanaan, suatu kali akan mengalami namanya kematian. Tetapi masalahnya, setelah kematian itu, di mana tujuannya? Kemana tujuan hidup ini? Ini yang penting, saudara. Kadang-kadang kita memahami ya, ada yang mati lewat pesawat, betul nggak Bapak Ibu? Lalu jatuh pesawatnya, betul nggak? Ya. Ada yang meninggal, yang dipanggil pulang oleh Tuhan lewat apa? Tenggelam. Ada. Ada yang meninggal dipanggil oleh Tuhan lewat kecelakaan. Ada kadang-kadang. Tetapi bukan cara matinya, saudara. Tetapi yang jauh lebih penting, ketika dia mati, arah tujuannya itu kemana? Maka puji Tuhan, Bapak Ibu, almarhum telah menyerahkan dirinya dan percaya kepada siapa? Kepada Kristus yang juga telah mati, dan tidak hanya saja mati, tetapi juga bangkit dari kematian itu. Tetapi tidak hanya saja bangkit dari kematian, tetapi dia hidup, tetapi dia juga naik ke surga, tetapi janjinya dia akan datang kembali. Maka bagian ini menguatkan hati saudara dan saya. Suatu kelak kami akan dijemput dan bersama-sama, bahkan diberikan tubuh yang baru oleh siapa? Oleh Kristus yang adalah pencipta langit dan alam semesta ini beserta segala isinya. Maka di dalam bagian ini dia mengatakan tadi, saudara, di dalam ayat yang ke-14, sekali lagi saya bacakan ini. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama Dia. Puji Tuhan, saudara. Di sisi yang lain, hati kita tenang karena orang yang kita cinta itu rohnya bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kita yang ada di dalam dunia ini yang terus ditantang di dalam iman kita. Betul nggak Bapak Ibu? Digoda iman kita itu, saudara. Digoyahkan lewat apa? Lewat kesedihan, lewat tetesan air mata, kesulitan, penderitaan yang kadang-kadang diperhadapkan di dalam hidup kita hari demi hari. Seolah-olah dunia ini dia mau menarik kita, tetapi tangan Allah itu lebih kuasa, lebih dahsyat untuk menarik kita, untuk dipimpinnya hari demi hari, ditopangnya hari demi hari, dipeliharanya dengan ajaib hari demi hari. Sepeninggal almarhum Bapak Joni Bianco Simawana, kadang-kadang hati kita gelisah, bukan? Betul dah? Ya apa hidup untuk besok ya? Tapi percayalah, pemeliharaan Tuhan itu sempurna dan ajaib, bukan? Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya di tengah-tengah kesedihan kita, di tengah-tengah duka kita, di tengah-tengah kebimbangan yang kita alami, percayalah, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu begitu ajaib,
dalam hidup ini. Baik kepada istri, anak-anak, bahkan seluruh keluarga, percayakanlah diri kita kepada Tuhan. Dia tuntun, dia pimpin hari demi hari, step by step hidup ini. Dia menguatkan saudara dan saya di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Maka saudara, keyakinan ini tidak hanya saja menguatkan kita supaya kita teguh dalam iman kita. Karena kita percaya bahwa mereka telah bersama-sama dengan Tuhan. Mereka tidak pergi ke tempat yang tidak jelas, tapi bersama dengan Tuhan. Puji Tuhannya, ketika Kristus datang yang kedua kali, Dia akan memberikan tubuh yang baru, yang penuh dengan kemuliaan. Kadang-kadang kita berasumsi seperti apa nanti di surga ya, seperti yang Tuhan sampaikan di sana. Apa seperti tubuh ini nantinya? Kalau yang tua punya ada ubahnya. Apakah semua anak-anak juga seperti apa ya gambaran? Saudara, kita tidak bisa memikirkan hal itu. Tetapi yang jauh lebih penting apa, saudara? Bahwa diberikan tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan seperti apa? Kita tidak bisa gambarkan secara manusia, karena tubuh manusia dalam dunia ini terbatas, Bapak. Tubuh yang penuh dengan kemuliaan itu bukan tubuh yang dicemari dengan dosa ini, yang penuh dengan kelemahan. Tidak demikian, saudara. Sehingga kita tidak bisa menggambarkan seperti apa tubuh yang penuh dengan kemuliaan yang dianugerahkan bagi kita yang beriman kepada Dia. Tapi yang kita pegang bahwa janji Kristus, janji ini bukan lahir dari manusia. Janji ini bukan ide diprakarsai oleh manusia, tetapi ide ini diprakarsai, diucapkan oleh siapa? Sang pencipta alam semesta ini beserta dengan segala isinya, sekaligus pencipta hidup kita, yang memberikan nafas kehidupan ini. Timbul pertanyaan, masakan sih Dia membohongi aku? Kalau Dia saja memberikan yang paling sulit dalam hidup ini, yang memberikan nyawanya mati di atas kayu salib, masakan sih Dia nggak menganugerahkan tubuh yang penuh dengan kemuliaan ini? Saya percaya saudara dan saya yang hadir malam hari ini, kesempatan ini saudara, boleh kita katakan, Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau memperdengarkan firman-Mu bagi kami. Maka ini adalah satu kesempatan yang baik untuk boleh kami menaklukkan diri kami dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena kami percaya bahwa kami pun juga nantinya, kami yang hidup ketika Kristus datang yang kedua kali, Dia ubahkan tubuh yang lahiriah ini, tubuh yang fana ini, dengan tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Tadi sudah dikatakan tadi, oleh karena itu Alkitab mengatakan kepada kita, firman Tuhan itu sendiri meyakinkan kita di dalam bagian ayat yang terakhir, yang mengatakan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan. Kuatkan satu dengan yang lain. Di tengah-tengah tetesan air mata, bahkan awan yang begitu gelap yang kadang-kadang menghadang kehidupan ini, hiburkanlah melalui firman. Karena hanya firman-Nya lah yang meyakinkan saudara dan saya bahwa Dia adalah Allah yang setia. Bukan hanya setia saat ini, tetapi setia sampai selama-lamanya. Kita manusia kadang-kadang berubah setianya, betul Bapak? Bahkan kadang-kadang kita tidak bisa memenuhi janji kita. Bahkan kadang-kadang kita lupa akan janji kita. Tapi janji Allah tidak pernah Dia lupakan. Janjinya Dia katakan, ya dan amin. Dia tidak bisa memungkiri, menyangkal dirinya bahwa Dia adalah Allah yang setia di dalam segala keadaan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya,
baik istri, anak-anak, seluruh keluarga, bahkan kerabat yang hadir malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong saudara dan memberkati saudara malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar, yang telah menyapa kami di tengah-tengah duka cita yang kami alami, di tengah-tengah kehilangan yang kami alami, Engkau meyakinkan kami kembali. Oh, Engkau adalah Allah yang setia. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah kami kepekaan supaya boleh kami bisa mengerti tentang Allah yang setia di tengah-tengah situasi yang sedih, bahkan kehilangan yang kami alami. Supaya kami tidak menyalahkan Engkau dalam hidup ini, tetapi kami tetap percaya bahwa Engkau adalah selalu melakukan yang terbaik atas hidup ini. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami di tengah-tengah keterbatasan pemikiran kami untuk memahami rencana Allah yang besar, sempurna dan kekal. Allah Roh Kudus yang menolong kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkati istri, anak, seluruh keluarga, famili yang ada, bahkan kerabat yang hadir malam hari. Kiranya kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami kepada Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seterusnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Timotius Sugiono. Demikian Bapak Ibu sekalian, untuk hiburan kita malam hari tempat ini. Besok ada upacara pelepasan jenazah dari tempat ini pukul 9:30 pagi. Jadi pukul 9:30 pagi ada upacara pelepasan jenazah, dan kira-kira pukul 10 akan diberangkatkan ke pemakaman Putih ya. Kiranya beliau menjadi perhatian dan doa kita bersama-sama. Puji Tuhan, atas majelis Gereja Sampai Surabaya mengucapkan berduka cita atas dipanggil pulangnya Bapak Junipianto Semawana, yang Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan kepada istri, anak-anak dan keluarga lain, Tuhan memberikan penghiburan senantiasa. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian, dan penghiburan kita malam hari ini. Mungkin ada keluarga yang memberikan sambutan, silakan. Yang memberikan sambutan, ya. Terima kasih banyak buat semua Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang sudah datang di malam hari ini. Terima kasih juga yang sudah turut serta menyertai Papa saya selama hidupnya, yang sudah menemani Papa saya, menjadi bagian dari perjalanan hidup Papa saya selama hidupnya. Mohon maaf bila mana Papa saya pernah melakukan kesalahan pada Bapak Ibu Saudara sekalian semasa hidupnya. Kiranya bantuan apapun yang Bapak Ibu berikan, baik secara doa, material, maupun memori-memori yang Bapak Ibu berikan, dapat senantiasa dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Papa saya ini orangnya pekerja keras, bahkan dia juga nggak mau menyusahkan orang. Dia itu selalu mengusahakan semuanya. Ia berusaha sendiri, ya, berusaha menopang semua beban keluarga dan berusaha membahagiakan anak-anak, istri, semuanya. Sampai dia sendiri itu tidak sempat untuk menikmati hasil kerja kerasnya sendiri, karena dia selalu mengutamakan keluarganya. Bahkan sampai di saat-saat terakhir, papi itu perginya dalam kondisi tidur. Dia nggak mau merepotkan, dia sudah tenang tidur siang. Tiba-tiba kita semua juga kaget, dibanguni kok nggak bisa. Terus waktu dibawa lari ke IGD, ternyata kondisinya sudah kritis dan dokter sudah bilang harapannya itu tipis. Akhirnya kita semua sekeluarga sudah juga merelakan papi supaya bisa pergi ke sisi Tuhan dan bahagia di sana, supaya nggak menderita lagi.
Bahkan di kondisinya papi yang mulai lemah itu pun papi juga masih semangat buat bekerja. Saya sempat lihat di waktu ngirimi berita duka untuk orang-orang di chat-chat WA-nya itu, papi itu ada bilang ada orang yang pesen ke papi untuk order, dan papi itu bilang kok ini produksi terakhir ya, soalnya tangan saya sudah tidak kuat, nanti kalau kuat Januari tahun depan saya produksi lagi. Nah sampai segitunya loh papi saya itu bekerja keras meskipun dia itu tahu kondisinya itu lemah. Bahkan waktu dia itu kondisinya lemah itu dia bilang, papi ini tuh sehat no, papi itu ya gak mau sakit, apapun tak laku no, pokoknya papi itu sehat, papi itu ya gak mau deh tempat tidur terus-terusan gitu. Ya kita keluarga semua sudah mengusahakan yang terbaik untuk papi, menghibur papi dan menguatkan papi sampai di saat terakhirnya. Dan kiranya papi bisa bahagia sama Tuhan di surga, bisa sudah nggak sakit lagi, bisa senyum dan udah nggak perlu kerja keras lagi. Jadi menikmati semua hasil kerja kerasnya di surga. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sekian. Ya, Bapak Ibu, demikian ibadah penghiburan untuk malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih khususnya kepada pihak gereja untuk hambanya Bapak Pendeta sudah memimpin melayani ibadah penghiburan malam hari ini. Semua keluarga, saudara, famili Bapak Ibu yang hadir, terima kasih atas semua dukungan yang sudah diberikan. Dan kami sampaikan untuk esok hari beliau almarhum Bapak Joni Pianto akan dimakamkan di TPU Keputih. Diberangkatkan pukul 10, setengah jam sebelumnya, 9.30 ibadah doa pemberangkatan. Bila mana ada waktu dan kesempatan, kita bisa sama-sama memberikan dukungan kepada keluarga untuk acara-acara yang sudah ditentukan dapat kita selesaikan dengan lancar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.